Aku Berimba Kareba Kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Tadulako Palu terlibat tawuran. Dua terdakwa kasus sabu-sabu di Palu dituntut seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Peserta dangdut Akademi ke-7 Indosiar asal Donggala disambut meriah ratusan pendukungnya. Tawuran antar mahasiswa terjadi di kampus Universitas Tadulako Palu Selasa sore. Tawuran ini melibatkan ratusan mahasiswa dari sejumlah fakultas. Belum diketahui adanya korban dalam insiden tersebut. Tawuran antar mahasiswa Universitas Tadulako ini diduga dipicu perselisihan sesama mahasiswa di area kampus beberapa waktu lalu. Insiden ini kemudian memicu amarah sesama mahasiswa dari sejumlah fakultas yang berujung tawuran. Ratusan aparat gabungan dari Polresta Palu, Ditsamapta, dan Satbrimob Polda Sulteng diterjunkan untuk mengamankan situasi. Sebanyak 306 personel diterjunkan pasca permintaan resmi dari Rektor Universitas Tadulako. Hingga malam hari, petugas masih bertahan di dalam area kampus untuk memastikan situasi benar-benar kondusif. Akibat insiden tersebut, pihak kampus mengambil langkah untuk meliburkan sementara kegiatan perkuliahan tatap muka hingga Jumat mendatang. Meski begitu, proses belajar mengajar tetap dilaksanakan secara daring. Pihak kepolisian terus melakukan patroli bersama tim Jaguar Polsek Mantiklore untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Pasca bentrokan ini, sampai dengan saat ini tidak terdapat korban jiwa, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat dan adik-adik yang tidak terlibat permasalahan ini supaya tidak terprovokasi oleh isu-isu yang beredar di lapangan. Jadi mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kota Palu, khususnya di kampus Universitas Tadulako. Polisi masih menyelidiki pemicu terjadinya tawuran antar mahasiswa tersebut. Polisi juga mengimbau seluruh mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan bersama-sama menjaga keamanan kampus. Hingga Selasa malam, kondisi kampus Universitas Tadulako terpantau aman dan terkendali. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sidang dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Palu Selasa sore diwarnai isak tangis histeris. Istri terdakwa Ahmad Maskuri tersentak kaget dengan tuntutan yang diajukan JPU. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Denny Lipu awalnya berjalan lancar. Namun suasana berubah saat Jaksa Penuntut Umum Kewi Zulkarnain menyampaikan tuntutannya. Kedua terdakwa masing-masing Ahmad Maskuri dan Rudi Oktavianto dituntut hukuman seumur hidup. Jaksa Penuntut Umum menilai kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dengan memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu. Ya, jadi para terdakwa ini disangka melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan itu kurang lebih 20 kg. Ya, jadi para terdakwa ini sebenarnya kurir yang diperintahkan oleh seorang perempuan yang setelah faktanya di persidangan itu perempuan ini adalah keluarga dari terdakwa Oktavianto. Istri terdakwa Ahmad Maskuri sontak kaget dan menangis histeris. Tidak hanya di dalam ruang sidang, istri
istri terdakwa juga menangis dan berteriak saat Ahmad Maskuri digiring ke mobil tahanan. Kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan nota pembelaan secara tertulis dan menegaskan jika tuntutan jaksa belum bersifat final. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan dan analisis hukum, kliennya bukanlah pemilik maupun pengedar narkoba, melainkan hanyalah kurir. Kalau analisa kita selaku penasihat hukum, pada prinsipnya tuntutan jaksa menurut kami tolak, karena tuntutan ini menurut kami yang terbukti sebenarnya dalam fakta persidangan itu adalah bahwasannya mereka adalah kurir. Mereka bukan pemilik, bukan yang dinyatakan sebagai pemilik barang, pengedar, tetapi mereka adalah kurir. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pledoi atau pembelaan dari kuasa hukum terdakwa. Ahmad Maskuri dan Rudi Oktavianto ditangkap Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah 21 April 2025 lalu karena terlibat peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangan keduanya, polisi menyita sabu-sabu seberat hampir 20 kg. Ikram Boyoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Ini pertama kali di masa kepemimpinan. Pelayanan kesehatan di wilayah terpencil Sulawesi Tengah saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Selain minimnya fasilitas, kondisi geografis juga menjadi kendala. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 19 unit ambulans kepada sejumlah rumah ibadah, lembaga organisasi, dan yayasan keagamaan. Bantuan ini bagian dari program Berani Sehat sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan hingga ke pelosok daerah. Ambulans ini nantinya dapat diakses warga secara gratis. Transportasi pada masyarakat kita yang sakit, susah, biasa mereka harus naik motor, dibawa pakai motor. Nah, jadi kita coba menyediakan juga ini ambulans bagi masyarakat kita, sehingga saya bercita-cita pelayanan ke masyarakat itu kalau bisa masyarakat kita tidak susah untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan. Bantuan ambulans ini disambut haru oleh warga penerima. Salah satunya jemaat gereja Ekalesia Gunung Potong di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Saya sendiri, Pak, sebagai warga jemaat sangat terharu dengan adanya kegiatan ini, karena beberapa tahun lalu kami berdua untuk mendapatkan hal ini. Namun dengan adanya kegiatan orang tua kita, Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Berani Sehat, pada kesempatan inilah kami mendapat waktu untuk menerima bantuan ini. Ambulans tersebut akan digunakan untuk seluruh warga tanpa membedakan latar belakang. Warga berharap program ini terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat pedalaman yang mendapat akses transportasi kesehatan lebih layak. Penyediaan ambulans akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang merata hingga wilayah terpencil. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.